Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9A dan 9B, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Kali ini pada mata pelajaran fikih kita akan melanjutkan pada pertemuan kemarin. Sebelum kita membahas hal yang akan kita pelajari pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja untuk materi kelas 9 kali ini saya akan melanjutkan lagi yang kemarin saya jelaskan tentang utang piutang ya. Untuk pinjam meminjam sudah selesai, kita pada hutang piutang ya. Hutang piutang di sini ada beberapa ketentuan. Kemarin untuk pengertian dan hukum dasarnya sudah ya, untuk pengertian dari hutang piutang, kemudian ada hukumnya ya, kita kemarin sudah membahas bersama. Sekarang kita lanjutkan pada ketentuan hutang piutang. Di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang ketentuan hutang piutang, karena kita tahu bahwa di dalam melakukan akad hutang piutang itu harus ada beberapa kesepakatan yang akan diambil oleh dua belah pihak, baik yang memberikan hutang ataupun yang meminjam. Yang pertama, hutang piutang lebih baik ditulis dan dipersaksikan. Ini sangat penting sekali, apalagi misalkan proses hutang piutang itu dengan jumlah yang sangat banyak. Untuk keamanan kedua belah pihak, jadi harus dipersaksikan. Ada saksi atau kemudian ada hitam di atas putih ya, ada tanda tangan, ada materai, itu penting. Karena apa? Ketika terjadi sesuatu, seumpama misalkan yang meminjam itu meninggal, kan hutang ini tetap dibebankan tetapi kepada ahli warisnya. Dengan bukti apa? Jadi ada bukti, ada saksi, ini akad jual belinya, ini buktinya ya. Jadi itu penting, harus dipersaksikan. Kemudian yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Tidak boleh. Jadi seseorang yang menghutangkan uang 100.000 harus dikembalikan dengan jumlah 100.000. Tidak boleh. Dalam bentuk apapun, tidak boleh seseorang yang menghutangkan uang kemudian dilebihkan dengan alasan apapun. Adapun seumpama si A yang meminjam kepada si B sebagai bentuk terima kasih, dia memberikan lebihan uang ataupun memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih, dan itu betul-betul keinginan dari si peminjam itu, si peminjam hutang tadi, maka itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika si A meminjamkan kepada si B dengan syarat. Nah, itu yang tidak diperbolehkan, karena nanti itu masuknya ke dalam riba. Diperhatikan ya. Jadi untuk hutang itu apapun alasannya tetap harus mengembalikan sesuai dengan yang dihutangkan. Minjem 200.000 harus kembali 200.000. Tidak boleh ada syarat apapun, karena nanti masuknya ke riba. Kemudian ketentuan di dalam hutang itu harus dengan niat yang baik dan akan melunasi. Jadi memang berhutang itu kan berarti betul-betul kita butuh ya. Jadi niatnya jangan hutang untuk foya-foya, hutang untuk misalkan saya mau hutang gak bakal tak balik no. Nah, tidak boleh. Jadi hutang itu ketentuannya ketika seseorang berhutang berarti betul-betul butuh dan betul-betul dia dengan niat yang baik. Ya, ketentuannya seperti itu. Jadi misalkan ada orang, dia terkenal susah ketika berhutang, orangnya tidak jujur, di mana-mana ketika berhutang tidak mau mengembalikan ya. Kita yang punya uang misalkan tidak memberikan hutang karena memang sudah tadi ketahuan niatnya sudah tidak baik, itu tidak apa-apa ya. Jadi tidak memberikan hutang bukan sesuatu yang sunnah ataupun wajib di dalam hukum meminjami ya, menghutangkan ya. Kemudian tidak berhutang kecuali dengan keadaan darurat atau mendesak. Jadi ketentuan dalam hutang itu dilakukan ketika kita mendesak, ketika kita butuh. Kalau tidak butuh, nggak usah hutang, karena hutang itu tetap beban ya. Kemudian jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berhutang memberitahu kepada orang yang memberi pinjaman ya. Ini ketentuan dari hutang piutang. Ketika kita misalkan dari kesepakatan tadi si B minjam kepada si A, dia berjanji insya Allah bulan depan saya kembalikan, ternyata di bulan selanjutnya itu
belum punya uang, ya belum bisa membayar, tidak usah takut, datang saja dan menyampaikan apa keluhannya. Itu ketentuannya seperti itu. Adapun nanti dengan berbagai resiko ya, misalkan si A minta apalah ya, selagi itu tidak memberikan bunga tidak masalah. Jadi harus disampaikan ya kalau belum mampu. Insya Allah kalau memang orang meminjam karena kebutuhan dan yang meminjamkan yang menghutangi itu betul-betul yang baik, tidak masalah ya. Kemudian bersegera melunasi hutang. Ketika kita sudah punya uang, segeralah lunasi hutang, karena sampai kapanpun hutang itu tetap akan dipertanyakan ya, atau dipertanggungjawabkan. Ketika seseorang sudah meninggal pun istilah hutang itu tetap akan ditanyakan. Maka dari itu ketika kita berhutang sudah punya, segera lunas ya. Itu ketentuan hutang. Kemudian gugurnya hutang. Hutang itu bisa gugur. Ada beberapa hal yang menyebabkan hutang itu bisa gugur. Yang pertama, dengan dibayar. Tentunya dengan membayar hutangnya akan gugur. Yang kedua, dengan cara ibro. Ibro itu adalah membebaskan hutang yang diberikan oleh si pemberi hutang. Misalkan karena si pemberi hutang ini tahu orang yang berhutang itu betul-betul orang yang tidak mampu, akhirnya dia kasihan, akhirnya mengikhlaskan, diibrokkan, sudah, biarkan hutang saya ikhlaskan. Nah itu berarti gugur hutang ya. Kemudian menghilangkan hutang, mengalihkan hutang pada pihak yang ketiga, ini bisa. Jadi misalkan si A berhutang kepada si B, ternyata si A ini sudah tidak mampu mengembalikan karena memang kondisi keuangannya dan lain sebagainya. Dia mengalihkan kepada si C yang merupakan anak ataupun saudaranya. Saya alihkan hutang saya kepada si C ya. Nanti si C yang akan membayarkan hutang saya. Disampaikan kepada si A, berarti si B ini sudah tidak ada tanggungan hutang, gugurlah hutangnya ya. Harta yang digunakan sebagai jaminan hutang diterima oleh si pemberi hutang ya. Atau misalkan si A meminjam kepada si B dalam bentuk uang, tetapi karena si A ini tidak mampu memberikan uang, kemudian si A memberikan harta apa yang dimilikinya, apalah misalkan sepeda motor ataupun apa yang dia miliki sebagai bentuk ganti dari hutang, maka gugurlah hutang. Yang penting ada kesepakatan dari dua belah pihak. Itu ya. Kemudian di sini ada utang piutang dalam lembaga keuangan syariah. Jadi memang sekarang kita tahu bahwa banyak sekali ya lembaga keuangan syariat, BMT dan lain sebagainya. Jadi lembaga-lembaga keuangan yang di bawah naungan syariat sesuai dengan ketentuan Islam ya, bank muamalah dan lain sebagainya. Itu mereka melakukan itu dengan beberapa ketentuan ya. Di sini ada istilahnya mudarobah ini memang terjadi kerjasama mitra usaha. Jadi nanti ketika ada laba atau kelebihan itu memang digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk pribadi ya. Itu kemudian ada juga azasnya di sini murabahah. Murabahah itu tidak mengambil keuntungan sama sekali ya. Kemudian ada musyarakah, kerjasama modal usaha. Jadi pemberian modal, nanti ketika dari pihak bank ini meminjamkan uang untuk modal dengan bunga seperti ini, angsuran seperti ini, dan nanti keuntungannya dibagi bersama dibagi untuk kepentingan bersama. Itu ada azas itu juga yang digunakan. Kemudian ada istisna, jual beli berdasarkan pesanan. Kemudian ada rohen, yang ini merupakan lembaga-lembaga di bawah naungan syariat ya. Jadi ada rohen, ada gadai, itu juga diperbolehkan, tidak apa-apa, yang penting dengan beberapa ketentuan tadi ya. Jadi keuntungan yang diperoleh itu harus untuk kepentingan lembaga, bukan untuk kepentingan bersama. Jadi dan itu sudah ada kesepakatan antara si pemberi hutang dan yang berhutang. Itu ya. Kemudian ketentuan umum ya, Qard Al-Hasan ini lembaga keuangan syariah ini ada istilahnya, bahasanya Qard Al-Hasan ya, lembaga sosial. Jadi memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dan ada kesepakatan antara dua belah pihak sehingga tidak saling menyakiti gitu ya. Itu beberapa ketentuannya bisa dibaca ya pada halaman 51. Ketentuan ya, pinjam diberikan kepada nasabah yang sangat memerlukan, memang untuk kepentingan yang sangat memerlukan.
Kemudian nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima sesuai batas waktu. Ada batas waktu yang ditentukan. Ketika seseorang belum bisa mengembalikan sesuai dengan batas waktu, ini bisa ada juga perpanjangan waktu ya. Kemudian yang kedua bisa juga menghapus sebagian atau seluruh kewajiban nasabah. Ini nanti ketentuan-ketentuan pada lembaga syariat. Itu saja seperti biasa. Silahkan apa yang saya sampaikan dipindah ke buku tulis agar kalian bisa lebih memahami. Besok insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang gadai ya. Silahkan tetap dibaca, materi kalian banyak. Jadi tidak hanya mengandalkan hanya pembelajaran daring saja. Carilah sumber ilmu dari yang lain. Sering membaca, belajar dari yang lain. Itu saja ya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.